Nah, Adik, kita akan memulai ibadah anak pada hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Dengan semangat dan bangkit berdiri ya. Ya adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sertai ibadah anak pada hari ini Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu baru ya, judulnya Alkitab Buku Terindah. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Dian ya. Adik-adik hari ini gimana? Sehat kan? Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Hari ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita mendengarkan firman Tuhan dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan Yesus. Karena kesehatan dan rezeki yang Engkau berikan sangatlah patut kita syukuri. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari hal-hal yang baik. Kami juga berdoa pada kakak yang akan membawakan firman, kiranya Engkau memberkati kami. Siapkan kami baik itu yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan tentang Allah lebih besar dari semua masalah. Bahannya terambil dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 14 ayat yang ke-10. Ya. Adik-adik, apakah kalian tahu nama alat ini?
Iya, apa ya itu ya? Oke, itu adalah teropong. Gunanya teropong untuk apa? Untuk melihat sesuatu dari kejauhan. Enak ya jika kita memiliki teropong. Jadi kalau kita pengen melihat yang jauh, kita nggak usah pergi ke tempat itu. Tapi kalau teropong kan ada jarak-jarak tertentu ya. Jadi kalau kita mau melihat benda yang jauh atau orang yang letaknya jauh, kita tidak usah pergi ke sana, tapi cukup dengan melihatnya dari teropong. Kalau sekarang sih sudah ada drone, sudah ada HP, sudah ada YouTube. Jadi kalau misalnya adik mau pergi, kita mau pergi ke tempat itu, gimana ya? Liburan di sana itu enak nggak ya? Adik-adik tinggal buka YouTube. Atau kalau misalnya pengen lihat sesuatu yang di tempat sana, tapi jaraknya itu jauh. Nah, adik-adik bisa menggunakan HP dengan orang yang di sana, gimana ya? Difotoin, diapain bisa. Atau misalnya dengan jarak tertentu kita mau melihat sesuatu, kita bisa menggunakan drone. Ya, pesawat kecil itu ya yang ada kameranya, jadi bisa melaporkan kepada kita. Nah, tapi kalau zaman dulu semuanya itu nggak ada. Teropong masih belum ada, apalagi HP, drone, YouTube masih belum ada ya. Sehingga kalau ingin melihat sesuatu yang letaknya jauh, mereka harus datang ke tempat itu dan memberi laporan agar bisa melihatnya dengan jelas ya. Nah, hal inilah yang diperintahkan Tuhan pada Musa. Pada saat bangsa Israel hampir sampai di tanah Kanaan, Tuhan meminta Musa untuk memilih satu orang dari setiap suku di Israel untuk melihat dulu bagaimana kondisi di tanah Kanaan. Karena suku-suku di Israel itu ada 12, jadi total ada 12 orang yang akan melihat tanah Kanaan. Mereka harus masuk secara diam-diam karena mata-mata ya, pengintai. Jadi mereka itu harus masuknya secara diam-diam. Masuk secara diam-diam ke tanah Kanaan agar bisa melihat dari dekat bagaimana keadaan di sana, apa saja yang harus mereka lihat. Nah, adik-adik, Musa meminta 12 orang ini untuk melihat orang di sana. Orangnya kuat atau lemah, jumlahnya banyak atau sedikit, apakah di sana ada pohon atau tidak, apakah tanahnya di sana subur atau tidak. Maka berangkatlah 12 orang tadi ke tanah Kanaan. Setelah melihat keadaan di sana, maka mereka pun membawa beberapa hasil tanaman. Jadi setelah melihat keadaan di sana, 12 orang tadi, wow, ternyata orangnya itu, pasukannya itu besar-besar. Kemudian tanahnya subur sehingga buah-buahan semuanya itu besar-besar, subur sekali ya. Kemudian mereka datang kembali. Mereka membawa buah anggur, buah delima, buah ara yang besar-besar, yang bagus-bagus. Ketika mereka pulang ke tanah Israel, mereka menceritakan semua yang telah mereka lihat di sana tadi. Adik-adik, ternyata para pengintai itu, 10 orang diantaranya memberikan laporan yang buruk, ditambah-tambahin juga. Hal ini membuat bangsa Israel sedih dan menangis. Aduh, ada yang sedih. Gimana sih? Ada yang marah-marah. Mereka juga marah kepada Musa dan Harun. Kenapa kalian membawa kami ke sini? Kami akan mati di tangan orang-orang Kanaan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi meskipun di sana kami harus bekerja keras, tapi kami masih bisa hidup. Kenapa ke tanah orang seperti itu? Nanti kita mati di tangan mereka. Marah ya adik-adik ya. Namanya orang takut, namanya orang diceritain hal-hal yang belum pernah dilakukan, mereka marah.
Mereka menangis, mereka sedih. Orang Israel itu semakin pingin pulang, pingin kembali. Mereka semakin keras untuk tidak mau ke tanah Kanaan. Tapi kemudian karena tadi 12 orang ya, pengintainya 12 orang, yang 10 orang tadi memberikan informasi yang seperti itu. Berarti tinggal berapa orang adik-adik? Ya, tinggal 2 orang. 2 orang yang pergi ke tanah Kanaan tadi berseru kepada mereka. Siapa namanya? Ya, mereka adalah Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, 2 orang ini, mereka menenangkan hati bangsa Israel. Mereka berkata, "Tenang saudara-saudaraku, tenanglah. Ingatlah bahwa Tuhan sudah berjanji memberikan tanah Kanaan kepada kita. Maka Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dia akan melindungi kita dan menolong kita untuk memasuki tanah Kanaan itu. Percayalah kepada Tuhan, saudara-saudara." Nah, adik-adik, Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang mereka hadapi. Meskipun itu dengan tentara-tentara yang besar-besar, yang kuat-kuat. Mereka pun ingin mengajak bangsa Israel juga untuk mempercayai hal tersebut. Meskipun orang-orang Israel masih sulit percaya, tapi Yosua dan Kaleb tetap berusaha meyakinkan bangsa Israel, meyakinkan mereka. Nah, adik-adik, apakah kalian ingin memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb? Tuhan tidak hanya hebat dalam mencipta. Tuhan kan menciptakan apa saja, langit, bumi, dan segala isinya, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Tapi Dia juga berkuasa untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu sangat hebat? Ya, Tuhan jauh lebih besar daripada masalah apapun. Dia pasti sungguh dan bersedia menolong kita. Jika saat ini kita merasa belum mendapatkan jalan keluar untuk masalah yang kita hadapi, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi Tuhan ingin kita belajar bersabar dan terus tekun berdoa kepadanya sambil tetap taat melakukan perintahnya. Kalau misalnya nih ya, ada yang gak naik kelas, kita pasti sedih. Kita marah pada Tuhan. Ya, katanya disuruh berdoa. Katanya Tuhan itu hebat, tapi kenapa aku tetap gak naik kelas? Gitu ya. Nah, Tuhan menyuruh kita bersabar. Tuhan menyuruh kita tetap tekun berdoa. Tuhan menyuruh kita untuk introspeksi, untuk melihat diri sendiri. Lah wong gak pernah belajar, disuruh belajar aja males, marah-marah. Ya kan? Terus gimana bisa naik kelas? Jadi kita masih harus tetap bersabar dan bertekun dalam doa. Tetap andalkan kuasa Tuhan. Percaya Tuhan bisa membantu kita mengatasi masalah apapun. Karena Tuhan kita adalah sangat besar. Seperti lagunya, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, ya. Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Tetap semangat, tetap bertekun dalam doa. Karena Tuhan sanggup membantu kita dalam mengatasi masalah yang kita hadapi. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu
bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Allah di sini adalah Allah kecil, Allah huruf kecil. Jadi bukan Allah Tuhan ya. Allah huruf kecil di sini yaitu Allah yang seperti kayak patung-patung, Allah-Allah lain di luar Allah Tuhan kita. Ya. Jadi adik-adik yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang kecewa, yang sekarang sedang marah, yang sekarang sedang, kenapa Tuhan belum jawab doaku? Kenapa Tuhan belum beri aku kesembuhan? Kenapa dan kenapa itu adik-adik harus tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan karena Tuhan sanggup mengatasi segala masalah kita. Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Tetap semangat, tetap berharap bahwa pandemi ini dapat segera selesai, berakhir, dan kita bisa ke sekolah minggu lagi, bertemu dengan kakak-kakak, bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sedikit firman yang boleh kami terima. Kami ingin seperti Yosua dan Kaleb yang yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhanku adalah lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Kami ingin mempunyai iman seperti itu ya Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu ini untuk dapat bertekun dalam doa, untuk dapat bersabar, untuk dapat bersyukur atas semua pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, bantulah kami, meskipun kami belajar dari jarak jauh, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan kami pengetahuan yang cukup. Terima kasih karena Engkau memberikan kami berkat rezeki lewat orang tua kami, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Bantu kami untuk dapat menjaganya. Bantu kami untuk dapat menjaga kesehatan kami dengan baik ya Tuhan. Bila mana saat ini kami ada yang sakit, ada yang sedang bersedih, ada yang sedang menghadapi masalah, kami yakin dan percaya bahwa Tuhanku yang besar itu sanggup menjaga kami, sanggup menyembuhkan kami, dan sanggup menyelesaikan masalah yang kami hadapi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang tetap baik, anak-anak yang tetap taat, anak-anak yang tetap bersukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir, dapat segera selesai sehingga kami dapat kembali ke rumah-Mu, bertemu dengan kakak-kakak dan teman-teman kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau pergi, pakai masker. Kalau keluar rumah, pakai masker. Pulang, ganti baju, mandi, cuci tangan. Ya, sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya mau pergi kemana-mana, dilihat keadaan ramai, banyak yang nggak pakai masker, mending pulang aja ya. Ya. Tetap semangat karena anak Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Sampai ketemu lagi. Bye. Ya adik, kita barusan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebagai lagu penutup kita hari ini, kita akan mainkan bersama ya lagu Jangan Kamu Khawatir.
di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, tolong Engkau sertai dan lindungi kami dan berikan kami kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah usai. Tapi sebelumnya kakak mau ngingetin ya, adik-adik tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa ya untuk pakai masker. Oke adik-adik, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.